Shalom, kembali lagi bersama saya Monica Sinaga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang if statement, di mana if statement itu bisa kita gunakan dengan menggunakan kondisi. Untuk kondisinya seperti kita bisa melakukan dengan mengeksekusi suatu program, tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak, begitu. Nah, jangan lupa dimulai dengan clear dan CLC. Kali ini kita akan melakukan yang pertama, yaitu ada pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, misalnya itu ada N sama dengan input buka kurung masukkan angka. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi, misalnya kita buat nih, di sini itu angka 2. Ketika kita masukkan N, maka N itu hasilnya 2. Terus, untuk mencari nilai ganjil atau genap gimana? Nah, kita bisa menggunakan yaitu modulus, atau di aplikasi MATLAB itu biasanya namanya help mode. Nah, ini dia pengertiannya. Atau help mode itu bisa disebut dengan modulus, yang artinya mengembalikan nilai sisa, atau munculnya itu akan nilai sisa dari hasil yang akan kita kerjain. Misalnya itu bisa kita bikin itu mod dalam kurung 7 mod 3. Nah, dia akan menghasilkan 1. Atau contoh lainnya bisa kita bikin mod 8 mod 2. Maka dia akan menghasilkan 0. Jadi bisa kita buat di sini ganjil sama dengan mod N, 4. Nah, seperti itu. Di mana ganjil akan bernilai 1 ketika N dibagi dengan 4. Jadi kalau N itu habis dibagi dengan 4, maka hasilnya itu akan 0. Begitu. Misalnya kita bisa masukkan angka seperti ini. Contohnya itu angka 8. Nah, ketika kita buat di sini 8, maka hasilnya itu ganjil sama dengan 0. Nah, berarti kita harus melanjutkan di sini. Kita bisa buat if syarat. Di bawahnya ada N, dan di sini bisa kita buat itu eksekusi program. Di mana pada syarat ini yaitu ada boolean. Boolean itu ada true atau false, 0 atau 1. Nah, misalnya kita buat N sama dengan 0. Di sini, maka kita buat printf. Misalnya itu kita buat di dalam itu asikin hayu, gitu ya. Asikin hayu. Jangan lupa kita bikin garing N. Nah, ketika kita run, baru kita buat, misalnya itu ada 0.
Pas kita buat 0, nah maka dia akan mengeluarkan asikin hayu gitu. Nah selanjutnya misalnya kita buat di sini itu n lebih kecil atau lebih besar dulu ya, lebih besar 0. Nah, ketika kita run, dia tidak bisa. Kita bikin di sini 0 ya. Nah, dia tidak mengeluarkan karena dia tidak sesuai dengan syaratnya si ini. Dia akan menghasilkan nilai true. Maka di sini bisa saja kita pakai lebih besar sama dengan, ada lebih kecil, ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau ada equal. Yang terakhir itu ada negasi, bukan tanda seru, melainkan tanda ini dia, cacing-cacing teman-teman. Atau bisa dengan negasi sama dengan. Nah, bisa kita contohkan. Misalnya kita bikin n aja nih. N aja. Ketika di atas 1, maka dia akan melakukan perintah sesuai ini. Tetapi kalau 0 dia tidak akan melakukan apa-apa. Begitu. Kita buat ya. Misalnya kita buat 0 nih. Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita buat 1, maka dia akan mengeluarkan asikin hayu. Gitu. Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita bisa ganti ini n dengan ganjil. Dan di sini kita ubah menjadi angka persen D adalah ganjil, dan kita tambahin di sini koma n. Kenapa kita tambahin? Karena agar nilai yang akan kita kerjakan tadi, nilai n ini akan masuk ke persen D, di mana persen D itu untuk double. Maka misalnya kita buat seperti ini. Misalnya kita buat 4. Nah, 4. Dia tidak akan terjadi apa-apa. Maka ketika kita bikin 5, nah, dia bikin angka 5 adalah nilai ganjil. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang if ini jika tidak terpenuhi. Bagaimana ya? If jika tidak terpenuhi, maka akan melakukan program lainnya, seperti dia akan menggunakan else. Kita akan buat yaitu penambahan else. Maka di bawah ini kita bikin fprintf untuk bilangan genap. Genap n, koma n. Begitu. Slide ini ada lagi nih, satu lagi. Misalnya itu kita punya, misalnya kita punya itu if, ada else if, ada juga else, dan yang terakhir tuh ada and. Nah, di mana ini adalah syarat pertama, ini syarat kedua,
Dan yang terakhir ini bisa digunakan ketika syarat kedua tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Maka misalnya itu begini. Kita buat ya, teman-teman. Di sini kita buat saudara sama dengan input buka kurung berapa saudara Anda maka selanjutnya kita buat di sini misalnya itu ada if saudara kurang ini tuh peraturannya ya teman-teman, kurang dari 5. Nah di bawah ini kita bikin saudara kurang dari 12. Jangan lupa di sini ada peraturannya tuh, kita bikin display. Dimana display itu sama dengan fprintf, cuman khusus ini dia itu berfungsi untuk string atau kita ingin menampilkan angkanya langsung. Begitu. Nah, kita bikin di sini misalnya display perlu banyak awal nih. Nah, selanjutnya di sini kita buat display udah bisa lah buat geng. Nah, kalau di sini kita buat yaitu display tobat giba mulu. Nah, ketika kita run, pada saat kita masukkan berapa saudara Anda. Nah, kita masukkan pertama-tama itu yang if pertama kalinya. Misalnya kita masukkan 2. Maka dia akan keluar perlu banyak pengawal nih. Misalnya kita buat tuh lagi berapa saudara Anda 11 atau 10. Maka dia akan mengeluarkan jadi salah buat geng itu apa-apaan lah ini kata-katanya. Nah selanjutnya kita bisa buat itu 15. Maka dia akan keluar sobat giba mulu gitu teman-teman. Nah if else sangat mudah dan sangat berguna buat kita untuk kedepannya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, selamat menonton, dan sampai jumpa teman-teman. Dadah!